kasih sayang, teman makan teman, anak ya. Dan ini semakin merebak, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Makanya saya bilang tadi, ini nanti karena energi cakra semesta ini yang cokro panggilingan itu akan energi semakin besar, ini akan mempengaruhi emosional. Lah, emosional itu kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan kestabilitas diri kita sendiri, terbawa, akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan. Akhirnya nyalahke, akhirnya merasa benar, merasa pintar. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja. Tapi kalau kita berbuat sama orang lain kebaikan, itu juga ada imbasnya pada diri kita. Makanya hukum cermin itu. Jadi wong urip iki kaya wong ilo, kaya orang bercermin gitu. Ketika kita selama ini dan sampai sekarang ini orang pada kehilangan itu. Mungkin kasih sayang pada keluarga umum wajar, ya kan? Itu pun aja banyak yang kehilangan kasih sayang dengan keluarga, iya kan? Bapak lali anak, anak lali bapak, gampangane kan? Iya mas. Dulur tegel karo dulure, kan sedulur sama saudara sudah nggak ada kasih sayang, teman makan teman, anak ya. Dan ini semakin merebak, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Makanya saya bilang tadi, ini nanti karena energi cakra semesta ini yang cokro panggilingan itu akan energi semakin besar, ini akan mempengaruhi emosional. Lah, emosional itu kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan kestabilitas diri kita sendiri, terbawa, akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan. Akhirnya nyalahke, akhirnya merasa benar, merasa pintar. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja. Tapi kalau kita berbuat sama orang lain kebaikan, itu juga ada imbasnya pada diri kita. Makanya hukum cermin itu. Jadi wong urip iki kaya wong ilo, kaya orang bercermin gitu. Ketika kita mengeluarkan cahayanya biru, ya kembali ya biru. Kalau kita keluarkan cahayanya merah, yang kembali ya merah. Hidup seperti itu. Makanya dianjurkan untuk kasih. Makanya misalkan kasih kita nggak diterima, nggak masalah. Itu tetap kasih kembali pada diri kita. Misalkan orang balasnya wis ben urusane Gusti Allah kan ngono to. Perkara kuwi elek ning awake dhewe, kita nggak perlu wah kayak ini ben urusane Gusti Allah. Itu malah berbahaya loh. Jadi ketika orang ini misal jenengan disakiti orang, terus jenengan menerima, lah yang menyakiti itu bebannya semakin berat. Tapi ketika jenengan disakiti orang, jenengan membalas, yo impas, jenengan gak dapat apa-apa, ini ya rugi. Gitu ya, Pak. Gitu. Tapi kalau kadang nggak bisa ngempet Pak. Lah itu loh, namanya ego itu tadi, yang harus kita waspadai. Makanya untuk cara satu-satunya iki tak simpen, tak save ning otakku, ning rohku. Aku aja lali karo sifat welas asih. Aja lali karo sifat welas asih. Itu terus. Setiap mau ngomong, kelingan welas asih. Ketika berprasangka buruk, kelingan sifat asih. Iya kan? Nah, itulah namanya kesadaran itu karena itu. Yang menyadarkan diri kita, yang meningkatkan tingkat kesadaran kita adalah apa? Ya welas asih itu sendiri. Kuncinya semuanya itu kasih sayang, nggak usah kemana-mana. Iya kan? Sak kitab itu isinya ya, misalkan satu kitab ini kasih sayang, selesai. Iya. Nggak usah ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya sih, nggak usah. Jadi kasih sayang ayat 2, kasih sayang ayat 3, kasih sayang 1000, ayat 1000 kasih sayang. Udah itu teringat terus. Itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita. Nggak mungkin orang
Bu wis ngene lah. Tuhan itu Maha tahu ya. Dilalah itu bejo terus ene. Mau selamat rong karuan bejo. Nek wong bejo mesti selamat gitu. Prinsipnya bahwa bejo ya kan, keberuntungan, apes, kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri, Pak. Jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya. Oke, poinnya dikasih sayang. Manusia itu proses. Iya kan, kalau Tuhan itu unproses. Jadi manusia itu berproses. Kalau kita nggak mau berproses, ya wis, kan gitu. Manungsa winenang di berbawase sok ana ing astane Gusti. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Kalau kita nggak mau, tapi kita mau keinginan baik, terus manusianya nggak mau berproses. Terus piye ya, aku harus kayak kowe. Kowe berproses semua kan gitu, nek mau Gusti Allah ngomongnya dhewe. Kan gitu. Semua itu alam semesta itu sudah diprogram. Hukum feedback itu, hukum imbal balik bolak-balik itu sudah terprogram. Program alam semesta seperti itu. Hukum cermin, hukum feedback atau imbal balik. Manakala kita memberikan istilah tabur tuai, kita yang tabur baik, ya kita tuanya baik itu aja. Makanya dia bilang tadi satu kitab ini, kitab 1 sampai 1000 isinya welas asih udah cukup. Nggak perlu ayat ini, bacanya ini ya, ini nggak perlu. Tapi terapannya marai bingung kan gitu loh. Iya. Makanya dulu saya pernah di video sebelumnya itu kunci utama adalah welas asih. Soalnya saya mengajarkan pertama itu adalah Sang Hyang Wisnu. Waktu itu di Gunung Lawu yang pertama, gir kuncinya menghiji welas asih. Saya pikirkan kok ngono. Kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa asih. Kita nggak punya dendam karena kita punya jiwa asih. Kita tidak bisa membenci karena kita jiwa asih. Kita bisa menghormati, menghargai orang lain karena punya rasa asih. Nah, mana kita bersikap arogan? Asihnya di mana? Mana kita menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, merendahkan orang? Kasihnya di mana? Ya kan, kuncinya mau hiji dong, Mas. Nah, ini saya jelaskan di pewayangan ya. Pewayangan itu